Oke ya, kita balik lagi. Sekarang tadi kita udah simak contoh-contohnya aplikasi dari persamaan nilai mutlak seperti apa dalam keseharian gitu ya soal-soalnya. Nah, sekarang kita mau gimana nih cara menyelesaikannya gitu ya. Kita bahas yang pertama ya, dari bentuk yang pertama. Mutlak fx sama dengan c, di mana c-nya itu harus lebih besar dari 0. Tadi w-nya udah ketahuan ya. Kenapa gitu ya? Udah tahu ya. Jadi karena nilai mutlak itu selalu positif, jadi c itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Oke, let's go. Kita bahas yang pertama. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita tahu nih kalau definisi untuk nilai mutlak gitu ya, itu ada dua, masih ingat ya. Dia akan bernilai dia sendiri gitu ya jika dianya harus positif, atau akan bernilai negatif dia sendiri jika dianya kurang dari 0. Nah, oke, kita lanjut. Jika yang atas ya syaratnya, perhatikan nih. Jadi yang jadi syarat itu bukan yang mana-mana yang ada di dalam nilai mutlak ini nih kan, sama kan, sama loh, sama. Ini juga sama. Jadi dia akan bernilai dia sendiri jika dianya gitu ya itu positif. Terus dia akan bernilai negatif ya jika dianya negatif juga gitu. Nah, kalau kita bicara di sini ya, di sini ya dengan c-nya lebih besar dari 0. Kalau kita pakai tulisan tuh gini misalnya misalnya gini. 2x gitu ya sama dengan 4. Nah, ini contohnya kayak gini. Di sini ada variabel, di sini nggak ada variabel. Gitu. Terus di sini ada variabel misalnya yang lain, x plus 4 sama dengan 3. Ini juga bentuk yang sama, masih yang sama. Terus gimana cara menyelesaikannya kalau bentuk begini? Nah, kita pakai contoh sekarang ya. Nah, kita pakai contoh. Nah, contohnya gini. Contoh yang pertama, perhatikan ya. Mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah ya, mutlak x min 2 sama dengan 3. Kalau kita pakai definisi, gitu ya, dia akan bernilai c. Nah, ini di sini ada nih. Kita akan bernilai c dan dia bisa bernilai negatif c. Ada syaratnya kalau mutlak yang di sini nih lebih besar dari 0, kalau itu positif, dia akan bernilai negatif kalau sininya negatif. Nah, contohnya. Ini kalau diselesaikan gimana? Jadi kalau diselesaikan begini. Nah, x min 2 sama dengan 3 atau x min 2 sama dengan negatif 3. Ya, jadi dia bisa positif, bisa negatif. Ada syaratnya ya, syaratnya tadi. Terus apa? Nah, kita selesaikan. Min 2-nya pindahin nih ke sana. Ini ke sana. Jadinya kan 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5. Kalau yang ini berarti 3. Nah, ini gimana nih? Ini berarti min x-nya dipindahin nih. Atau semuanya dikalikan negatif. Ya, kalau enggak kita nulisnya gini nih. X min 2 sama dengan negatif 3. Jadi x sama dengan min 3 ditambah 2. Jadi x-nya sama dengan min 1 gitu nih. Boleh begini. Boleh yang ditulis di sini juga di slide ya. Sama aja hasilnya negatif 1. Jadi penyelesaiannya untuk mutlak x min 2 sama dengan 3 itu adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 1. Oke, next contoh yang lain. Contoh yang nomor 2. Mutlak x plus 5 sama dengan 2. Ingat ya, di sini sudah terpenuhi, c-nya positif. Lihat nih, c-nya positif. Nah, kalau udah positif kita kerjakan. Nah, mutlak x plus 5 itu jadinya x plus 5 sama dengan 2 atau x plus 5 sama dengan negatif 2. Jadi cuma diganti-ganti aja nih, di sini positif ya, saya tulis di sini.
Ini positif, sini negatif. Ininya masih sama. Nah, terus pakai aljabar biasa. Nah, X sama dengan 2 kurangi 5. Kenapa 2 kurangi 5? Pindah ya. Ini pindah ke sana, ini pindah ke sana. Nah, jadinya X sama dengan negatif 3. 2 kurangi 5 jadinya negatif 3. Negatif 2 kurang 5 jadinya negatif 7. So, penyelesaiannya untuk mutlak X plus 5 ya sama dengan 2 adalah X sama dengan min 3 tambah X min 7. Bu, maaf nih. Maksudnya gimana sih ini? Jadi gini kalau kita tulis ya, ibaratnya gini, kamu suruh cari bilangan yang memenuhi ini. Jadi kamu suruh nyari nih, ini yang mungkin biar jadi ini berapa gitu. Nah, kamu kan bisa masukin nih. X-nya diganti 1. 1 tambah 5 berapa? 6. Salah berarti gitu. X-nya 0. 0 tambah 5 5. Salah gitu. Jadi kamu suruh nyari X yang mungkin untuk menggantikan di sini biar hasilnya 2. Nah, berarti boleh dong Bu kalau pakai cara coba-coba. Silakan aja, tapi kan lama gitu. Jadi biar nggak lama kamu harus pakai sifat yang ini gitu, pakai definisi. So, kamu masukin negatif 3 ditambah 5 berapa? 2. Mutlak 2 berapa? 2 gitu. Terus misalnya min 7 tambah 5 berapa? Negatif 2 kan? Mutlak dari negatif 2 positif 2 gitu loh maksudnya. Jadi mencari nilai X itu untuk membuat pernyataan itu menjadi benar. Nah, contoh yang ketiga. Ini sama nih. Kamu bisa boleh nggak Bu pakai tebak-tebakan? Sok atuh kalau mau pakai tebak-tebakan. 2 kali berapa dikurangi 3 hasilnya 1 gitu. Oh, saya tahu Bu. Kali 2 coba. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kurangi 3 1. 1 mutlak dari 1 1 tuh Bu, bener kan? Nah, bisa. Ya, berarti X-nya bisa 2 gitu. Oh, saya tahu lagi Bu, yang lain. Nah, sok dicoba kalau memang kamu mau coba. Tapi kalau kamu biar pasti, kamu harus pakai definisi. Nah, kalau pakai definisi jadinya gimana? Jadi gini dong. 2x min 3 sama dengan 1 atau 2x min 3 sama dengan negatif 1 ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Next. Nah, 2x sama dengan 1 tambah 3. Yang satunya lagi 2x sama dengan negatif 1 tambah 3. Nah, jadi yang ketemunya 2x sama dengan 4. 2x sama dengan 2. Dapat dari 4 dari mana? 1 tambah 3, say. Kalau dapat 2 dari mana? Min 1 tambah 3 gitu. Nah, 2x sama dengan 4. Berarti x-nya berapa? Iya, sama-sama dibagi 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Ya kan? 4 bagi 2, 2. 2x sama dengan 2. Berarti 2-nya dibagi 2 berapa? 1. Coba kamu masukin 2 kali 1 berapa? 2 kurangi 3 negatif 1. Mutlak negatif 1 jadinya positif 1. Nah, jadi bisa bener kan? Tadi juga kamu nyari kalau pakai coba-coba X-nya sama dengan 2. Sekarang juga sama. Ternyata pakai definisi juga hasilnya X-nya sama dengan 2. Jadi kalau ditulis kesimpulannya, penyelesaian dari mutlak 2x min 3 sama dengan 1 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Sudah cukup contohnya? Mau lagi? Nah, gini say. Di soal yang pertama tadi ya, di contoh yang pertama, kalau kita pakai definisi begini. Ya, begini. Nah, ketemunya negatif 1 dan 5. Sekarang kalau kita pakai cara yang lain, ternyata selain pakai definisi, kita bisa pakai sifat nilai mutlak. Masih ingat ya, sifat nilai mutlak salah satunya adalah kuadratnya itu sama saja. Jadi kita bisa mengkuadratkan kedua ruas karena kuadratnya nilainya sama atau ajeg. Nah, contohnya gini. Nah, jadi kedua ruasnya kita kuadratkan. Nih, ini kan soalnya nih, dikuadratkan. Ini jadinya x min 2 kuadrat, yang ini jadinya 3 kuadrat. Terus habis dikuadratin di mana ya? Pindah ruas. Nah, x min 2 kuadrat gitu ya, dikurangi 3 kuadrat. Jadi pindahin. Yang ini pindah nih ke ruas kiri. Jadinya negatif muncul. Gitu ya, karena ini positif kan tadinya nih, positif ya. Nah, terus habis dikurangin tinggal kamu pakai sifat selisih 2 kuadrat nih materi SMP. Nah, jadi tinggal 1 ditambah 1 dikurang. Bedanya di sini saya. Ini ditambah,
ini dikurang. Kalau ininya masih sama, ini punya ini pakai warna yang lain ya. Oke, pakai warna yang lain. Ini yang ini ya, nih. Terus kalau yang ini. Nah, cuma bedanya di sini bedanya apa? Bedanya ini nih tandanya, ini plus, ini min. Jadi itu aja. Jadi cuma pindahin ya pakai pengurangan tadi. Terus nanti muncul di sini plus, di sini min. Komponennya tinggal ditambahkan aja, disusun aja gitu. Next ketemunya tinggal dihitung. X min 2 tambah 3 berapa? 1. Yang satunya min 2 kurangi 3 min 5. Nah, jadi ketemu X plus 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Berapa ditambah 1 hasilnya 0? Nah, negatif 1. Berapa kurangi 5 hasilnya 0? 5. Jadi penyelesaiannya sama aja. Ketika kita pakai definisi dengan pakai kuadrat 2 ruas. Oke. Next, contoh yang berikutnya. Yang kedua. Kalau yang kedua kita pakai definisi kan hasilnya ini ya. Sekarang gimana kalau pakai kuadrat kedua ruas? Nah, sama ya. Kita kuadratkan, pindahkan kedua ruasnya. Nah, pindahkan kedua ruasnya gitu ya. Pindahkan. Terus habis itu, nah disusun komponennya, perhatikan nih. Nah, perhatikan. Yang ini kita tulis di sini. Nah, terus yang ini juga ditulis di sini. Jadi kuadratnya hilang. Terus tinggal tuliskan plus di sini minus gitu. Terus dihitung deh. Dihitung jadinya berapa? Nah, X tambah 7. 5 tambah 2 jadinya 7. Terus 5 kurangi 3, 2 jadinya 3. Nah, ketemu nih. X ditambah 7 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Ini langkahnya begini. Step-stepnya ya. Kamu perhatikan. Jadi X sama dengan negatif 7, X sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya podo wae ya. Sama saja. Ketika kamu pakai definisi hasilnya ini, pakai sifat juga hasilnya sama. Gitu? Oke. Next. Soal yang ketiga nih, contoh yang ketiga. Sama, ketika kita pakai definisi hasilnya kita sudah dapat, kita pakai kedua ruas. Apakah hasilnya sama? Gitu ya, kita cek. Sama ya, caranya dikuadratkan, pindahkan, terus disusun gitu ya. Nah, yang satu plus, yang satu minus, ingat-ingat ya. Jadi yang berubah ininya ya. Ini nih. Ini. Yang ini mah enggak, ini tetap tuh aja kan, sama ya, anggar aja ya. Ini mah masih sama nih, sama. Jadi yang berubah yang ini nih, ya. Ini plus, di sini minus gitu. Terus kalau sudah dihitung, nah ketemu jadinya 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1, 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2, hasilnya sama saja. Gitu ya. Oke. Silakan kamu pelajari lagi untuk yang sifat, mudah-mudahan udah paham. Yang definisi apalagi karena kita sudah mencoba yang kemarin. Nah, yang sifat boleh kamu review lagi, diulang lagi bagian yang penyelesaian dengan kuadrat kedua ruas. Karena ini kedepannya kita pakai ini untuk persamaan nilai mutlak ataupun yang pertidaksamaan nilai mutlak. Lebih rekomendasinya untuk yang pakai kuadrat kedua ruas karena ini sebenarnya lebih sederhana. Oke, kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana.